subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Mobil dan alat swab tes PCR keliling yang baru dibeli pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara rusak. Kerusakan terungkap setelah hasil swab melalui mobil PCR berbeda dengan hasil swab dari Rumah Sakit Adamali. Mobil PCR keliling milik pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini tidak bisa digunakan lagi. Padahal mobil ini baru dibeli Desember tahun lalu seharga 2,4 miliar rupiah. Kerusakan diduga akibat penggunaan alat swab PCR tes ini tidak mengikuti aturan pemakaian dari penyedia alat. Selain itu, tidak ada satupun pegawai Dinas Kesehatan yang mengikuti training penggunaan alat PCR. Pengambilan swab PCR kan, jadi kan kita langsung gunakan walaupun kita mungkin teknisi semua petugas kita kurang maksimal gitu. Kita minta supaya barang itu dikembalikan, ditukar. Ya, itu prosesnya di saya. Saya minta itu barang diganti gitu. Terungkapnya kerusakan alat PCR dalam mobil ini saat pemeriksaan swab tes anggota Polres Langkat Januari lalu. Hasil pemeriksaan hampir seluruh personil Polres Langkat positif COVID-19. Namun saat diperiksa kembali di Rumah Sakit Adamali Medan, hasilnya hanya 6 orang yang positif COVID-19. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syahputra Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 170 sekolah diperbolehkan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun jumlah siswa yang masuk tidak melebihi 30% dari total kapasitas. SMAN 2 Cibinong Kabupaten Bogor sudah melakukan pembelajaran tatap muka sejak kemarin. Dari total 232 sekolah yang mengajukan 170 diantaranya lolos dan diperbolehkan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Berbagai aturan terkait protokol kesehatan juga diterapkan mulai dari jumlah siswa yang masuk tidak melebihi 30% dari total kapasitas, jarak saat kegiatan belajar mengajar di kelas serta sanitasi yang memadai. Pemkab Bogor memperbolehkan uji coba pembelajaran tatap muka seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro yang efektif berlaku pada 9 hingga 22 Maret 2021. Di tengah pandemi COVID-19, Pemkab Bogor mengizinkan sekolah tatap muka digelar, dan untuk mengetahui perkembangan sekolah tatap muka terkini, kita sudah terhubung dengan Nadia Raisa di SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Nadia, bagaimana antusiasme siswa di sana? Ya, Lovi dan juga Fandi, antusiasme siswa memang cukup tinggi di SMA Negeri 2 Cibinong ini karena mereka merasa bisa bertemu kembali dengan teman-teman mereka, tetapi tentunya harus tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku. Dan SMA Negeri 2 Cibinong ini juga memperhatikan sekali baik itu dari segi jarak yang diterapkan pada saat kegiatan belajar mengajar, lalu juga sanitasi dan juga durasi belajar yang berbeda tentunya dari biasanya. Namun untuk lebih lengkapnya lagi, sekarang saya sudah bersama Ibu Elis Nurhayati selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Cibinong, dan kita akan berbincang-bincang. Ya Bu, selamat siang. Boleh dijelaskan apa saja sih yang disiapkan untuk memulai pembelajaran tatap muka ini, Bu? Ya, baik. Alhamdulillah SMA Negeri 2 Cibinong sejak akhir Desember memang sudah mempersiapkan diri untuk persiapan melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka di awal Januari, dan tentu saja itu diawali dengan pengisian data di Dapodik. Di sana ada checklist dari Dapodik, checklist yang akan memenuhi syarat apakah sebuah sekolah itu memenuhi syarat untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau tidak. Dan alhamdulillah kita sudah memenuhi syarat saat itu. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, yang terpapar COVID semakin banyak, tidak jadi di awal semester 2, tetapi kami mengikuti prosedur dan telah ada surat pemberitahuan bahwa dari Kemendikbud pun disampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka itu bisa dilaksanakan apabila didukung oleh semua pihak, terutama oleh pemerintah daerah ya, dan juga orang tua dan komite sekolah mendukung. Dan di sini kami sudah dari awal sudah melakukan
survei ya, melalui angket, informasi kepada orang tua, bagaimana pendapat orang tua, apakah kegiatan tatap muka ini disetujui atau tidak. Dan dari hasil angket orang tua kelas 10, 11, 12 pada Januari lalu, 72% orang tua berharap anaknya bisa mulai pembelajaran tatap muka dengan berbagai alasan tentunya, apalagi anak-anaknya sangat ingin segera ke sekolah. Tetapi sebagian orang tua masih ada yang khawatir. Dan setelah itu menjadi patokan untuk kami menyampaikan kepada orang tua. Kami memberikan edukasi juga kepada orang tua bahwa apabila tatap muka ini dilaksanakan, tentu saja ada syarat dan ketentuan berlaku. Di samping itu juga pada Februari dari pihak Kabupaten Bogor melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor bekerja sama dengan cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan juga pihak kecamatan berkoordinasi melakukan verifikasi kepada sekolah-sekolah yang menyatakan siap untuk membuka atau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dan alhamdulillah kami juga dinilai SK-nya sudah keluar, disetujui bahwa SMA Negeri 2 Cibinong layak untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka tersebut. Bu, ini kan vaksinasi bagi tenaga pengajar itu masih belum merata ya, tetapi sudah memulai pembelajaran tatap muka. Apakah ada keresahan sendiri atau kendala-kendala yang dihadapi mungkin? Ya, benar. Kami sudah melakukan pendataan dan sudah terdaftar. Dalam minggu ini kami akan mendapatkan kesempatan vaksinasi dari pemerintah. Jadi saat ini memang betul belum terlaksana, tetapi insya Allah kami optimis dengan adanya pelaksanaan protokol kesehatan di sekolah ini dengan sangat ketat, para guru tetap dalam kondisi yang sehat. Dan di samping itu juga informasi kami di sini ada UKS yang di mana ada 3 dokter dan 1 perawat yang standby setiap hari, dan kami ada layanan hotline service 24 jam untuk orang tua atau peserta didik yang membutuhkan informasi-informasi terkait edukasi kesehatan. Dan kami juga secara berkala melakukan edukasi parenting, tapi parentingnya sekarang lebih kepada pemberitahuan informasi tentang perkembangan COVID, kemudian solusi-solusi bagaimana apabila pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilaksanakan. Dan hal ini tentu saja sangat penting, kami adanya komunikasi walaupun melalui Zoom meeting dengan para orang tua dan peserta didik, karena persetujuan orang tua sangat penting ya. Walaupun kami sudah mengantongi izin, tetapi apabila orang tua tidak setuju, sebagai contoh sudah hari kedua ini 18 orang harusnya dalam satu kelas, tapi ada yang 10 orang, ada yang 12 orang, karena memang sebagian orang tua masih khawatir barangkali. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Fandi, Lofi, dan juga pemirsa, memang siswa-siswi beserta dengan pengajar sangat antusias memulai pembelajaran tatap muka, tetapi tentunya harus tetap menaati protokol yang berlaku, mulai menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga tidak berkerumun. Ya, Fandi dan juga Lofi. Ya, itu poinnya, tetap menjaga protokol kesehatan selama tatap muka berlangsung. Terima kasih Nadia Raisa untuk laporan Anda. Sementara itu pemirsa, 20 orang yang terdiri dari murid dan tenaga pengajar di Tasikmalaya, Jawa Barat positif COVID-19. 14 orang diantaranya menjalani isolasi mandiri. 20 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 merupakan guru dan murid SMK Negeri SPP Tasikmalaya. Meski belum menggelar kegiatan belajar mengajar tatap muka, namun penyebaran COVID-19 diduga terjadi di tengah asrama siswa yang ada di lingkungan sekolah serta diisi dengan sejumlah kegiatan tatap muka. Adanya klaster di sekolah ini diketahui setelah salah satu guru yang hadir mengeluh sakit hingga dilakukan swab dengan hasil positif COVID-19. Saat ini 14 orang dirawat di RSUD Dewi Sartika, 2 orang isolasi mandiri di rumah, dan 4 orang dibawa pulang oleh keluarganya untuk menjalani isolasi mandiri di daerah asal. Yang dilakukan PCR terkonfirmasi positif, alhamdulillah sejauh ini kondisi baik guru maupun siswa mengalami perbaikan. Ini kan sebenarnya beberapa hari yang lalu ya terkonfirmasinya, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini yang di rumah sakit juga sudah mengalami perbaikan. Ada tracing lanjutan toh? Ini sudah selesai semua. Kebetulan yang itu kan yang hadir 47 orang, ini sudah kita lakukan tes sebanyak 47 orang. Berebut harta gonogini, mantan istri merobohkan rumah mantan suami. Kami kembali usai jeda.